saya Anggita Gayatri dari kelas 11 IPA 5. Saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pengaruh Sikap Normal, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap intensi perilaku penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Jurnal ini dibuat oleh Anak Agung Gede Mantra Suwarjana dan Ikomang Mahayana Putra dari Politeknik Negeri Bali, Kampus Bukit Jimbaran, Bali. Yang pertama, saya akan membahas pendahuluan. Pada umumnya, mahasiswa memiliki sifat rasa ingin tahu dan mau mencoba hal-hal yang baru, sehingga rentan dan mudah terjebak oleh perilaku negatif dan menyimpang. Korban penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini cenderung meningkat. Tidak hanya melibatkan pelajar atau mahasiswa, namun telah merambah ke berbagai masyarakat dengan berbagai profesi. Norma subjektif merupakan persepsi yang ditimbulkan kebanyakan orang yang penting baginya terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan persepsi kontrol perilaku atau PBC, Perceived Behavioral Control, adalah penerimaan individu tentang mudah atau sulit dalam menampilkan perilaku PBC. Upaya preventif yang dapat dilakukan dalam berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan berbagai aspek yang terkait dengan masa depan. Berdasarkan uraian tersebut, maka diadakan penelitian pada mahasiswa jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Bali untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan uji korelasi, person-product-moment, dan Cronbach-Alpha. Teknis analisis datanya adalah teknis analisis regresi berganda, yaitu Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan E. Yang dimana Y yaitu intensi perilaku penyalahgunaan narkoba, B0 sama dengan B0 yaitu konstania, B1, B2, B3 yaitu koefisien regresi, X1 sikap, X2 norma subjektif, dan X3 persepsi kontrol perilaku, E yaitu error. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Koefisien regresi norma subjektif positif dan signifikan, artinya norma subjektif dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi perilaku penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa. Jika norma subjektif semakin meningkat, maka intensi mahasiswa semakin meningkat untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap intensi perilaku penyalahgunaan narkoba positif dan signifikan, artinya semakin meningkat persepsi kontrol perilaku, maka intensi mahasiswa untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan semakin kuat. Berdasarkan hasil penelitian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku diri dapat diterima dan terbukti. Hasil penelitian ini mendukung penemuan Linden pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa norma attitude, perceived behavioral control, dan kelakuan masa lalu diidentifikasikan sebagai prediktor signifikan niat.
Terdapat 4 tabel dalam hasil dan pembahasan. Saya akan menjelaskan tabel 1 terlebih dahulu. Tabel 1 yaitu reliability statistik, variabel sikap, Cronbach alpha 0,847, end of item ada 5, variabel norma subjektif, Cronbach alpha 0,795, end of item ada 5, variabel persepsi kontrol perilaku, Cronbach alpha 0,743, end of item ada 3, variabel intensi perilaku penyalahguna narkoba, Cronbach alpha 0,793, end of item ada 3. Kemudian ada tabel 2. Tabel 2 yaitu hasil koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Model 1 R 0,982, R square 0,963, adjusted square 0,963, STD error of the estimate 0,307. A. Prediktor atau konstan, persepsi kontrol perilaku, norma subjektif, sikap. Kemudian ada tabel 3, yaitu hasil uji F. Model 1, regression, sum of square 288,364, di F 3, mean square 96,121, F 1019,582, sig 0,000 bintang. Model residual, sum of square 10,936, di F 116, mean square 0,094, totalnya 299,300, di F-nya 119. A. Independent variable, yaitu intensi penyalahgunaan narkoba. B. Prediktor atau konstan, yaitu persepsi kontrol perilaku, norma subjektif, dan sikap. Kemudian ada tabel 4, yaitu koefisien hasil uji T. Model 1, konstan unstandardized coefficient, B min 1,323, STD error 0,279, beta strip T min 4,739, sig 0,000. Model sikap, B 0,051, STD error 0,022, beta 0,078, T 2,282, sig 0,024. Kemudian model norma subjektif, B 0,062, STD error 0,022, beta 0,098, T 2,859, sig 0,005. Model kontrol perilaku, B 0,844, STD error 0,031, beta 0,839, T 27,263, sig 0,000. A. Dependent variable, yaitu intensi penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian ada bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan bahwa signifikan dan positif terhadap pengaruh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku secara parsial dan simultan terhadap intensi penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa Politeknik Negeri Bali jurusan Tata Niaga, yaitu sebesar 96% dan sisanya 4% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, saran dari saya, kita dapat mengimplementasikan kegiatan atau upaya
secara terencana dan terpola dengan pembicara tokoh yang disegani, namun sehingga niat perilaku dapat terwujud dalam perilaku nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.